Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Azhari di mata kuliah dasar sistem komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas penggunaan assembly di awal ya. Jadi kita akan memulai bagaimana menggunakan assembly atau menggunakan bahasa pemrograman assembly. Apa yang perlu kita siapkan dan apa yang perlu teman-teman ketahui, saya akan bahas tuntas di pertemuan kali ini. Oke, kita langsung saja masuk ke materi presentasinya. Nah, getting started with assembly ya, saya berikan judul ini karena memang ini menjadi salah satu pengantar ya, di mana teman-teman akan mengetahui secara spesifik terkait dengan istilah-istilah teknis, istilah-istilah yang akan teman-teman temui ketika melakukan pemrograman assembly atau melakukan assembler. Apa yang kita butuhkan? Tentu saja teman-teman harus menyiapkan satu buah text editor. Nah, text editor ini bisa dalam bentuk apapun ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui ya, apa yang diperlukan, apa yang diinginkan ketika kita menggunakan text editor. Nah, teman-teman bisa menuliskan ya codingan ataupun kita istilahnya source ya, source code ataupun source kode ya, kode pemrograman itu dalam text editor. Jadi dituliskan dalam sebuah text editor. Nah, untuk menuliskan source file ini ya, untuk program assembly, teman-teman bisa menggunakan berbagai macam editor, bisa dari mulai Notepad biasa, Notepad++, kemudian baik ataupun bisa menggunakan editor yang disediakan oleh DOSBox sendiri. Nah, source file ini ya nantinya akan diketikkan berupa file ASCII ya. Jadi nanti teman-teman silakan cari tahu terkait dengan ASCII ini, mungkin googling saja gitu. Apa sih sebenarnya file ASCII ini dan bagaimana bentuknya ya, dan bagaimana seharusnya saya menuliskannya. Mungkin untuk sekedar membuka wawasan teman-teman bisa mencari tahu terkait dengan ASCII ini. Nah, source file ini ya untuk assembly ini harus berekstensi .asm ataupun teman-teman nanti ketika setelah menuliskannya maka disimpan dengan ekstensi .asm ya. Nah, .asm ini adalah singkatan dari assembly. Jadi secara tidak langsung setiap program ya, setiap file di dalam sebuah komputer itu diberi nama ekstensi file ya, diberi nama filenya dengan ujungnya itu berupa apa ya istilahnya? Identitas dari satu program. Misalnya assembly belakangnya .asm, kemudian Microsoft Word itu .doc atau docx ya, ataupun misalnya Google Sheet Microsoft Excel misalnya itu .xls atau .xlsx dan sebagainya. Nah, selanjutnya teman-teman akan dihadapkan dengan istilah baru yaitu adalah compiler. Nah, source file yang teman-teman atau source code yang sudah teman-teman tuliskan dalam bahasa ASCII tadi ya, dalam bentuk ASCII tadi, kemudian teman-teman lakukan compile ya. Nah, ke bentuk file object dan akan diubah kembali ya. Jadi istilahnya compiler ini akan mengeksekusi ya file .asm tadi menjadi bentuk lain dari sebuah file object. Nah, file object ini diberi nama ekstensi ataupun diberi ekstensi ujungnya filenya adalah .obj ya. Jadi obj ini merupakan inisialisasi dari .object ataupun file object. Nah, dari file object ini setelah dilakukan compile ya, ini akan nantinya dapat diperoleh dalam bentuk .exe ya, execute ataupun .com ya. Nah, .com ini merupakan hasil dari compiler. Jadi com itu merupakan compiler, exe adalah execute. Nah, jadi beberapa istilah dari file yang ketika sudah dieksekusi, jadi tahapan demi tahapan dari mulai .asm kemudian dikompil menjadi .obj dan selanjutnya akan dikompil menjadi .com ataupun .exe. Semoga ini tidak sulit untuk dipahami ya. Nah, teman-teman bisa mencoba ya untuk menuliskan beberapa baris ini. Lalu nanti kita akan coba sama-sama ya
Jadi kita akan membuat satu buah source code ya di bahasa assembly. Teman-teman silakan tuliskan di sebuah notepad ataupun di sebuah text editor apapun ya, ataupun di dalam DOSBox langsung. Kemudian tuliskan beberapa susunan seperti ini. Jadi ini adalah teman-teman yang teman-teman lihat itu adalah struktur ya, struktur atau template yang diharuskan ketika kita menuliskan satu buah pemrograman, satu buah program assembly. Nah, akan dimulai dari modelnya, kemudian dilanjutkan dengan code, dilanjutkan dengan origin 100H ya. Ini seperti yang teman-teman sudah ketahui sebelumnya, penempatan memori. Kemudian kita akan memulai dengan awal dan mengisikan beberapa source code lanjutan, di mana akan ada move AH 02H, move DL 41H, dan beberapa interrupt 21 dan 20H. Lalu kita tutup. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan file ini? Teman-teman bisa coba untuk mengcompile source filenya ini yang tadinya teman-teman simpan dengan ekstensi file.asm, coba.asm, ataupun rename-nya dalam apa ya istilahnya, bahasa yang teman-teman inginkan. Atau nah itu selanjutnya teman-teman bisa compile coba.asm ini menjadi file nantinya berekstensi .obj. Jika teman-teman melihat ya dalam proses compilingnya itu, teman-teman bisa menggunakan tasm. Nah, tasm di sini adalah turbo assembler ya, jadi merupakan singkatan dari turbo assembler. Nah, apa turbo assembler ini? Turbo assembler ini berfungsi untuk melakukan compiling terhadap file.asm. Nah, ketika teman-teman melakukannya, teman-teman bisa menggunakan perintah tasm atau tasm, kemudian spasi nama filenya saja. tasm spasi coba. Nah, setelah itu teman-teman akan melihat bahwa dia akan mengeksekusi file dengan nama coba.asm. Ya, tentu saja dengan tasm ini sudah bisa langsung mengenali ekstensi file.asm ya. Nah, kemudian beberapa informasi terkait dengan error message, warning message, passes, hingga dengan remaining memory. Nah, selanjutnya ketika teman-teman lihat di dalam file ini ya, di layar ini, teman-teman akan menemukan ini ketika sudah melakukan compiling yang menggunakan tasm ini tentunya. Nah, tasm teman-teman bisa mencoba untuk melihat direktorinya, ataupun kalaupun istilahnya sekarang teman-teman melihat dalam bentuk file ya, explore ya, file explore. Ini kalaupun menggunakan command prompt itu bisa menggunakan dir ya. Jadi dir ini bertugas atau berfungsi untuk melihat keseluruhan file yang ada di dalam satu buah directory. Nah, apa directory yang kita peroleh? Directory ini akan mengacu pada C ini ya, penyimpanan drive C ini. Lalu kita akan lihat coba bintang. Bintang ini menunjukkan semuanya ya. Ini hampir semua bahasa pemrograman itu adalah menunjukkan seluruh ekstensi file ataupun istilahnya .all ya. Jadi bisa kita lihat seluruh file dengan nama coba dan seluruh seluruh ekstensi file yang memiliki nama depannya adalah coba. Nama filenya adalah coba. Nah, ternyata di sini setelah kita lihat pertama kali kita punya namanya .asm ya. Kemudian berhasil di-execute 1 menit kemudian adalah dengan coba.obj. Nah, inilah yang dimaksud dengan compiler. Jadi untuk mengubah, mengcompile, untuk mengexecute satu buah source code dengan ekstensi file.asm menjadi sebuah ekstensi file.obj. Apa yang kita lakukan setelah kita mendapatkan .obj, maka kita akan mendapatkan file object ya, file object dengan ekstensi obj yang nanti akan siap untuk di-execute selanjutnya menjadi sebuah file ya berekstensi .exe ataupun .com. Kemudian ada juga istilahnya tailing ataupun linking ya, linking. Nah, file object yang tadinya telah terbentuk dengan menggunakan tasm ya, dengan menggunakan turbo assembler, belum dapat dieksekusi secara langsung alias belum dapat dilihat hasilnya ya, belum bisa dilihat tampak interface-nya seperti apa. Nah, untuk membuat file object ini ke bentuk file yang dapat kita eksekusi, dapat kita lihat hasilnya, maka kita perlu mendapatkan file dengan ekstensi .com ataupun .exe.
Nah, teman-teman ini bisa menggunakan file tailing ya, dengan menggunakan file tailing atau turbo linker. Nah, bila source program atau source code yang teman-teman buat tadi dalam bentuk exe, maka akan terlihat tadi ya ketika mengeksekusi file coba.obj tadi ya, kemudian mendapatkannya dalam bentuk .exe, maka teman-teman bisa menggunakan tailing. Di sini bisa dilihat menggunakan tailing kemudian spasi coba. Nah, ketika sudah menggunakan turbolink ini ya, sebentar, turbolink ya. Nah, ini teman-teman ketika melakukan perintah ini, turbolink spasi dengan nama file, maka teman-teman secara tidak langsung sudah mendapatkan file dengan ekstensi .exe. Tetapi jika teman-teman ya menginginkan ya, jika source program teman-teman itu adalah dalam bentuk sebuah .com ya, nah, maka teman-teman bisa membentuknya dengan cara menggunakan turbolink, kemudian slice T ya. Nah, slice T ini nanti berfungsi untuk mengeksekut dari file obj tadi, file objek tadi menjadi file .com atau file compilernya. Apa sih perbedaan antara program dengan ekstensi file.com dan .exe? Nah, pada intinya sebenarnya ada beberapa perbedaan yang cukup menyolok ataupun cukup membedakan antara keduanya. Pertama, dari sisi panjang dan pendeknya dari satu file, maka file exe yaitu lebih pendek ya, sedangkan file.com itu lebih panjang. Sorry, untuk file.com ya, file dengan ekstensi .com ini lebih pendek dari file.exe, kebalikan ya, sorry. Dan program .exe ini lebih panjang dari file.com, alias execute file ini memiliki apa ya, jumlah memori, jumlah space ya, itu lebih panjang dari .com. Nah, sedangkan .com ini lebih mudah untuk dibaca ataupun lebih pendek dari file exe. Nah, kemudian .com ini lebih cepat dieksekut ya dibanding file exe, sedangkan exe itu lebih lambat dibandingkan file.com. Kemudian file.com atau program dengan ekstensi .com itu hanya dapat menggunakan satu buah segmen, sedangkan exe ini bisa menggunakan lebih dari satu segmen. Untuk ukuran file sendiri maksimum 64 KB untuk ukuran satu segmen ya. Jadi setiap kali kita execute dengan ekstensi file.com itu hanya mengeksekut 64 KB maksimal. Nah, karena dia hanya menggunakan satu buah segmen. Sedangkan menggunakan .exe, teman-teman bisa melihatnya tadi ya, ukurannya tidak terbatas ya, file tidak terbatas dengan ukuran memori. Mungkin kita flashback ke slide sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ketika melakukan percobaan ya dengan menggunakan .com kemudian .exe, mungkin teman-teman nanti bisa menggunakan perintah ini ya. Saya coba clear dulu. Nah, menggunakan perintah dir kemudian spasi coba .all, nanti akan teman-teman temui ya beberapa file ekstensi lagi, itu adalah .exe di sini ya. Mungkin teman-teman akan melihatnya, ataupun .com. Nah, teman-teman bisa membandingkan ya, dan selanjutnya satu lagi mungkin .com ya. Nah, nanti akan terlihat berapa jumlah kapasitas yang dihabiskan. Kalau di sini lihat OBJ adalah 128 byte ya. Nah, sehingga kedua file ini hanya menghabiskan 246 byte. Nah, tetapi teman-teman bisa lihat berapa memori yang dihabiskan untuk membuat satu buah file dengan ekstensi .exe maupun .com. Caranya tadi dengan menggunakan turbo linker ya. Oke, kemudian kita sudah bisa melihat satu segmen, sedangkan ini banyak segmen dengan ukuran file yang tidak terbatas. Kemudian untuk program.com ini lebih sulit untuk mengakses data ya, karena secara prosedur terletak pada segmen yang lain. Sedangkan pada program.exe ini mudah mengakses data atau prosedur pada segmen yang lain. Nah, kemudian tambahan lagi untuk di .com, 100 byte pertama ya, itu merupakan PSP ataupun program segmen prefix dari program tersebut, sedangkan di exe tidak ada ya.
Kemudian ini untuk .com itu bisa dibuat dengan debug, sedangkan .exe tidak bisa dibuat dengan debug. Mungkin teman-teman sudah mempelajarinya di pertemuan pertama praktikum ya, bagaimana membuat file .com maupun .exe. Selanjutnya kita akan mengenal terkait dengan penggunaan bentuk angka. Assembler di sini mengizinkan penggunaan beberapa bentuk angka. Di antaranya adalah desimal, biner, heksadesimal, dan karakter. Untuk menuliskan angka dalam bentuk desimal, kita bisa menggunakan tanda D di akhir angka tersebut ya, sehingga sehingga kita bisa mengenali angka tersebut sebagai bentuk tipe apa. Nah, bentuk angka ini ya, kalau di desimal juga bisa dilakukan dengan tanpa pemberian tanda sama sekali ataupun tidak usah dituliskan tanda D tadi ya. Nah, kalau dilihat di sini desimal bisa dituliskan dengan 298D ataupun tidak sama sekali dengan menggunakannya itu 298 saja. Nah, itu sudah cukup dikenali dalam bahasa assembly ya. Kemudian untuk biner, seperti pembahasan kita sebelumnya, untuk menuliskan angka dalam bentuk biner itu kita hanya mengenal angka 0 dan 1 ya. Sehingga harus ditambahkan tanda B. B ini menunjukkan inisialisasi dari biner pada akhir angka yang berisikan angka-angka biner. Nah, contohnya adalah 0110011. Nah, ini merupakan susunan dari bilangan biner ya. Jadi bukan 110 atau 1.111.111 ya, tetapi lebih pada 011001111 biner. Nah, B ini merupakan biner, tidak usah diterjemahkan dalam bentuk lainnya. Kemudian untuk heksadesimal seperti yang kita ketahui dia memiliki rentang 0 sampai dengan 15 ya, dan itu dituliskan dengan menggunakan angka 0 hingga 9 lalu dilanjutkan penggantian angka 10 menjadi huruf A ya. Kemudian angka 15 menjadi huruf F. Nah, sini ya. Nah, harus ditambahkan tanda H untuk di belakangnya sebagai inisialisasi dari akhir angka sebuah angka heksadesimal. Perlu diperhatikan bahwa bila angka pertama dari heksadesimal berupa karakter A hingga F, maka angka 0 harus ditambahkan di depannya. Contoh teman-teman bisa lihat di bagian bawah. Dia memulai penulisan heksadesimal itu dengan huruf A ya, maka secara tidak langsung A12 ini kita perlu menyisipkan angka 0 karena memang karakter di depannya adalah A dan F. Insert angka 0 ditambahkan di depannya. Bila hal ini tidak dilakukan, assembler akan menganggapnya sebagai suatu buah label ya, bukan sebagai sebuah nilai. Nah, perlu diperhatikan memang penggunaan dalam bentuk angka ini perlu dipastikan ketika teman-teman menggunakannya dalam bentuk tipe angka tertentu ya. Nah, selanjutnya ya, itu adalah penulisan karakter. Penulisan karakter ini kita biasa menuliskannya dengan menggunakan dua tanda petik ya. Nah, dua tanda petik ini ataupun karakter string ini ya bisa kita tuliskan langsung ataupun dengan menggunakan tanda petik satu dengan dua buah ya, dengan sebanyak dua buah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa ada di sini tanda petik ya yang mengapit antara karakter atau string yang ada di dalamnya. Nah, ini bisa dalam bentuk satu maupun dalam bentuk dua. Nah, apa perbedaannya? Penggunaannya secara signifikan itu tidak ada perbedaannya, tetapi ketika teman-teman menginginkan ya tanda petik itu muncul di dalam satu buah program, maka teman-teman bisa menggunakan salah satu. Contohnya, misalnya ini adalah karakter. Teman-teman menginginkan tampilannya di dalam sebuah program itu adalah dalam bentuk ada tanda kutipnya juga. Kemudian disebutkan ini adalah karakter misalnya, lalu tanda kutip. Tapi ini semuanya mau ditampilkan di dalam sebuah program ya. Jadi, anggap saja sebuah program. Nah, untuk menampilkan ini, teman-teman perlu menambahkan di dalamnya ya sebuah tanda kutip lagi. Nah, untuk di source code-nya. Sehingga ini dikenali sebagai sebuah karakter. Gitu ya. Kemudian label. Label bisa teman-teman definisikan dengan ketentuan akhir dari nama label itu dengan memberikan tanda titik 2 di bagian belakang. Kita coba lihat.
Label huruf A ya, teman-teman bisa memberikan nama label menggunakan beberapa ketentuan. Pertama adalah menggunakan huruf ya. Teman-teman bisa menggunakan huruf A sampai Z, huruf besar dan kecil, itu tidak dibedakan sama sekali. Kemudian angka itu 0 hingga 9 dan karakter khusus itu macam-macam ya, ada @ dot, kemudian underscore dan $. Nama pada label tidak boleh terdapat spasi ya. Jadi tidak boleh menggunakan spasi sama sekali dan didahului oleh angka. Contoh dari penulisan label yang benar. Tadi mungkin teman-teman sudah melihat labelnya itu adalah awal ya. Di sini kita lihat adalah mulai mulai titik 2. Nah, mulai ini merupakan satu buah label sehingga ini bisa diterima karena dia tidak memiliki atau tidak didahului oleh angka. Nah, mulai dot ini merupakan label yang digunakan pada satu buah source code ataupun pemrograman kode pemrograman assembly. Kemudian nama label terpanjang yang dapat dikenali oleh assembler itu adalah sebanyak 31 karakter. Misalnya teman-teman ingin mendefinisikan label ini adalah sebuah fungsi, misalnya fungsi untuk mencetak huruf. Nah, tetapi teman-teman harus harus mengetahui, harus mencatat ya, bahwa maksimal karakter yang digunakan untuk label itu adalah 31 karakter. Kemudian selanjutnya kita akan untuk memberikan komentar ya pada sebuah source code pemrograman assembly, teman-teman bisa menggunakan titik koma ya. Jadi dengan bahasa pemrogramannya, kemudian perintah di masing-masing line ya, teman-teman setelah misalnya mencetak atau menuliskan sebuah label, lalu menuliskan instruksinya ya, lalu teman-teman bisa lihat di sini bagian belakang ya, ini adalah merupakan sebuah komentar yang didahului oleh titik koma. Nah, berikan nilai 7 pada BX. Nah, tentu saja komentar ini tidak dieksekusi atau hanya diabaikan oleh bahasa assembly ya, karena hanya diperuntukkan untuk manusia ataupun user yang akan menggunakannya ataupun yang nanti akan mencoba membaca file ini. Nah, apapun dituliskan di belakang tanda titik koma tidak akan dianggap ya, sehingga akan diabaikan saja oleh sebuah prosesor. Selanjutnya perintah move ya, perintah move digunakan untuk mengcopy nilai atau angka untuk menuju suatu register atau variabel maupun memori ya. Nah, adapun sintak dengan perintah move ini, teman-teman bisa menuliskannya dengan ini ya, dengan ketentuan, menuliskan terlebih dahulu perintahnya move, lalu teman-teman bisa tuliskan tujuannya, lalu asalnya. Jadi ibarat begini, ketika teman-teman ya akan memberikan nilai pada sebuah register AL, jadi kita akan tuliskannya dengan move AL, 9. Nah sebenarnya itu adalah ini, membacanya adalah dengan masukkan ini move AL, 9. Nah sebenarnya ini adalah mendefinisikan seperti ini. Tolong dong masukin angka 9 ke dalam AL. Nah, tetapi ini kebalikan. Nah, penulisannya adalah terbalik. Sehingga di sini 9 ini masuk ke dalam register AL. Kemudian ketika kita lihat di contohnya inilah move AL 9 di kode pertama ya di sini. Maka 9 akan masuk ke dalam register AL. Kemudian yang kedua adalah perintah move AL, sehingga nilainya AL tadi ya, AL yang berisikan nilai 9 ini akan menjadi nilai yang sama untuk AH. Sehingga nilai AH dan AL ini sama-sama adalah 9. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke register AX. AX, 9 sehingga ya 9 ini akan masuk ya ke dalam AX. Nah, sedangkan AX ini merupakan gabungan ya. Teman-teman bisa lihat di pembahasan interrupt dan register ya, di mana AX ini merupakan pembagian berisikan ya 16 bit dan di masing-masing di dalamnya terdapat dua buah register AL dan AH ya. Nah, AX ini merupakan berisi AH dan AL sehingga ya AH itu akan menjadi 0 dan AL akan menjadi 9. Karena kenapa? Karena dia akan memaksa untuk si 9 ini diisikan ke dalam sini ya. Nah,
AX sama dengan AH plus AL. Nah, sehingga untuk mendapatkan nilai, misalnya seperti ini, AX, 9. Karena tadi si AH itu sudah berisi 9, maka ketika ada perintah selanjutnya adalah AX sama dengan 9, maka yang paling terakhir itu dikeluarkan atau AH-nya akan dikeluarkan. Nah, untuk memasukin ini, jadi karena dia di dalamnya ada AH maupun AL, maka nilai AH kita set sebagai 0. Oke, 0. 0. Nah, sedangkan AL itu adalah 9. Sehingga nilai 9 ini bisa masuk ke dalam AX. Nah, pada baris pertama teman-teman bisa lihat kita memberikan nilai 9 pada register AL, kemudian pada baris kedua itu dalam move AH move AL kita akan mengkopikan nilai register AL untuk AH. Jadi setelah operasi ini dilakukan, register AL akan bernilai tetap 9 dan register 22. Oh, sorry. Dan register dan register dua-duanya maksudnya. Nah, dan register, oke, ini saya coret dulu. Oke. Dan register AH ini akan ini ya, harusnya gabung ke sini. Dan register AH akan sama dengan nilai AL atau 9. Ini harus kesalahan pada penulisannya. Nah, bentar saya coba rapikan dulu. Oke. Coba kita lihat tadi kesalahannya di sini. Nah, di sini ya. Oke. Nah, oke. Nah, oke, ini ya. Nah, ini sudah saya perbaiki. Nah, saya ulangi ya. Jadi setelah operasi move AH move AL ini, move AH, AL ini dia akan mengkopikan register AL yang berisikan nilai 9 ke dalam AH sehingga kedua-duanya memiliki nilai yang sama adalah AL 9 dan AH 9. Kemudian pada baris ketiga itu adalah move AX, 9. Kita akan memberikan register AX nilai 9 karena AX terdiri dari AH dan AL seperti yang tadi sudah saya jelaskan, maka register AH akan bernilai 0 dan AL akan bernilai 9. Sedangkan perintah move akan mengkopikan nilai pada sumber untuk dimasukkan ke tujuan. Nah, move ini akan meminta atau memaksakan sebuah program itu memasukkan satu atau menjalankan tugas tertentu. Nah, tugasnya di sini adalah untuk memasukkan nilai dari sumber ke tujuan sesuai dengan sintaksnya tadi. Jadi memindahkan dari asal ke tujuan. Nah, nilai sumber tidaklah akan berubah. Jadi nilai asal atau nilai sumber itu tidak akan berubah dan akan tetap seperti apa adanya. Jadi contoh tadi move AH dan AL ini ya, di sini AL tidak akan menjadi kosong karena sudah dikopikan tetapi tetap bernilai sama. Inilah sebabnya move ataupun teman-teman bisa mengenalnya dalam bahasa Inggris adalah move ya. Kalaupun kita bisa membuat ya apa? Kepanjangan dari move ini adalah move A. Move ya. Akan kita terjemahkan di sini dengan maksudnya adalah mengcopy ya, bukan memindahkan ya. Nah, selanjutnya adalah perintah int atau interrupt. Di dalam pemrograman assembler kita tentu saja sudah mulai menggunakan interupsi ya. Teman-teman sudah bisa memahaminya ya, saya harap dengan pembahasan sebelumnya di interrupt dan register. Nah, penggunaan interupsi ini membantu kita untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau mengeksekutnya lebih cepat. Nah, penggunaan perintah interupsi ini dengan menggunakan int ya. Bagaimana sintaknya? Teman-teman cukup menggunakan singkatan perintah int di sini. Lalu diikuti dengan nomor interrupt-nya. Nah, nomor interrupt ini terkait dengan penjelasan di sebelumnya ya. Teman-teman saya rasa bisa membuka kembali di mana ada interrupt BIOS dan ada interrupt DOS. Nah, nomor no inter ini adalah sebuah nomor interupsi yang ingin kita hasilkan ya dari interrupt DOS maupun interrupt BIOS. Contohnya bila kita ingin menghasilkan interupsi 21H, maka kita cukup menuliskan interrupt lalu diikuti dengan nomornya dan di akhirnya dituliskan dengan ditambahkan dengan huruf H di belakangnya, maka akan terjadi seketika interupsi 21H. Nah,
kita akan mengenal sedikit ya bagaimana bentuk sebuah program COM ya. Jadi model program COM ini ya, untuk membuat satu buah program.com yang tadi kita ketahui ya, ini hanya perlu menggunakan satu buah segmen. Nah, bagaimana untuk menggunakan teman-teman bisa untuk menggunakan satu buah segmen ya, untuk membuat program.com. Kita cukup menggunakan satu buah segmen dengan cara teman-teman bisa menuliskannya ya dengan template seperti di gambar ini ya. Nah, di sini kita akan mulai dengan model, lalu akan tuliskan dengan code dan origin. Apa itu sebenarnya? Nanti kita akan bahas keseluruhannya di slide berikutnya. Nah, kemudian kita akan menuliskan label 1 seperti yang tadi teman-teman ketahui ya. Ini maksimal adalah 31 karakter dan nanti akan ada perintah lagi adalah jam. Nah, kemudian masuk ke label 2. Apa itu jam? Nanti kita akan bahas. Nah, lalu kita akan masuk di label kedua ya. Sini ada label kedua. Jadi label ini bisa banyak dalam satu buah pemrograman. Lalu di masing-masing label ini akan terdapat tempat data pemrograman atau tempat source code-nya. Nah, di akhir itu akan ditutup dengan interrupt dengan nomor interrupt tertentu. Nah, biasanya kita akan mengeksekutinya dengan interrupt 20H untuk membiarkan program itu dieksekusi secara sempurna terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Lalu akan diakhiri dengan end label. Nah, bentuk yang di sini disebut sebuah bentuk program yang ideal ataupun template yang ideal. Nah, dipilihnya bentuk program ideal ini dikarenakan pertimbangan dari berbagai keunggulan ya, bentuk program ideal seperti prosesnya lebih cepat dan lebih mudah digunakan oleh berbagai tingkat bahasa tingkat tinggi yang terkenal yaitu adalah Turbo, Pascal maupun C. Nah, teman-teman perlu ketahui ya untuk template ini jangan sampai membingungkan. Jadi perlu adanya .model, kemudian perlu adanya .code dan perlu adanya tambahan untuk origin ya. Nah, lalu diikuti dengan label 1 dan isi kode programnya dan di bawahnya juga label 2 dengan kode programnya. Lalu diakhiri dengan interrupt dan end. Nah, apa sih sebenarnya model small? Nah, model ini sebenarnya ya, ini merupakan salah satu tanda direktif. Nah, tanda direktif ini akan digunakan untuk memberitahu kepada assembler atau bahasa assembly untuk membentuk satu buah memori yang akan kita gunakan. Jadi istilahnya gini, saya ingin membuat satu buah bahasa pemrograman, saya ingin mengeksekusinya. Tolong dong sediakan tempat buat file ini di dalam memori tersebut. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, dari .model ini sebenarnya banyak tipe-tipe yang bisa kita gunakan. Kalau teman-teman lihat di sini, kita menggunakan ya, itu adalah small. Nah, sebenarnya small ini merupakan salah satu tipe saja. Kalau di sini lihat ya, ini juga sama nih, .model small. Nah, ini merupakan salah satu tipe saja dari model-model. Nah, model-model lainnya teman-teman bisa melihat di sini ya. Di sini ada tiny, ada small, ada medium, ada compact, ada large, ada huge. Apa sih kegunaannya? Tiny itu kita jika menggunakan ini ya, dengan menggunakan model tiny ini program kita hanya menggunakan satu buah segmen seperti program.com. Nah, model ini disediakan khusus untuk pemrograman compiler ya, ataupun untuk menghasilkan file .com. Kemudian untuk small ya, jika data dan code yang digunakan oleh program itu kurang dari ukuran satu segmen atau 64 kilobyte. Kemudian medium jika data yang digunakan oleh program kurang dari 64 kilobyte, tetapi kode yang digunakan bisa lebih dari 64 kilobyte, itu menggunakan medium. Jika data yang digunakan bisa lebih besar dari 64 kilobyte tetapi kodenya kurang dari 64 kilobyte, maka kita menggunakan compact. Selanjutnya large itu lebih besar ya, jika data dan code yang dipakai oleh program itu bisa lebih dari 64 kilobyte. Sedangkan huge itu berisikan tidak hanya data dan code tetapi juga terdapat array ya. Jika data code maupun array yang digunakan bisa lebih dari 64 kilobyte. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaannya kenapa Pak kita menggunakan model small dan bukan tiny pada pembuatan program COM ya. Ya, hal ini bisa disebabkan karena banyaknya dari compiler bahasa tingkat tinggi yang tidak bisa berkomunikasi dengan model tiny, sehingga kita menggunakan model small sebagai solusi pemecahannya.
Nah, di sini bisa dilihat ya, bahwa, sebenarnya bentukannya sama ya, karena dalam satu buah segmen sama, kemudian bentukannya juga sama, kenapa tidak digunakan? Mungkin, teman-teman sudah bisa melihatnya ya, karena memang, di beberapa bahasa tingkat tinggi, dia tidak bisa membaca model ini tadi, sehingga untuk solusinya adalah menggunakan model .small sebagai, jenis tipe model yang paling bawah. Selanjutnya .code. Nah, .code ini tanda direktif ya, yang digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bahwa kita akan mulai menggunakan kode segmen. Apa itu kode segmen? Nah, kode segmen itu digunakan untuk menyimpan program yang nantinya akan kita jalankan. Nah, ini perlu diberitahu kepada assembler bahwa kita akan menggunakan, ini kita akan memesan tempat, ukuran istilahnya ini ya, model small ini, kita ingin memesan sebuah tempat, ini kalau teman-teman bisa bayangkan ini adalah tempat, yang dipesan dengan model yang ukuran small, lalu kita akan menuliskan, code. Nah, code ini tadi yang kita jelaskan ya, adalah merupakan, mulai menggunakan kode segmen ya, yang nantinya akan menyimpan program yang akan kita jalankan. Ini loh, saya akan pesan, segmen code di sini. Nah, ini tandanya dengan, .code ini. Selanjutnya adalah .org 100H. Pada program compiler, perintah ini akan selalu kita gunakan. Perintah ini kita akan gunakan untuk memberitahukan kepada assembler supaya program pada saat dijalankan ataupun di-load kembali ke dalam memori akan ditaruh mulai pada offset ke 100H atau 256 byte ya. Jadi ini memerintahkan ataupun singkatannya dari origin ya. Letakkan, kode ini ya. Jadi ketika sudah kita memesan tempat dalam ukuran tertentu, lalu kita juga, meminta segmen itu untuk menyimpan program tersebut juga di dalam memorinya. Setelah itu kita akan nge-load ya hasil simpanan tadi, dan diminta untuk menaruhnya mulai pada offset 100H. Jadi kalau teman-teman, sebelumnya sudah dijelaskan ya terkait dengan memori, apa itu segmen, apa itu offset, mungkin teman-teman bisa, lihat lagi ya, di mana ini akan dimulai pada offset ke 100H ataupun 256 byte ya, dengan ukuran 256 byte. Nah, dapat dikatakan juga bahwa kita menyediakan 100H byte kosong. Jadi teman-teman kita, untuk origin 100H ini ya, kita akan memesan sebuah, 100H byte kosong. Nah, H itu apa? Heksadesimal ya tentu saja. Nah, 100 byte ini nantinya akan ditempati oleh PSP ataupun program segmen prefix dari program tersebut. PSP ini nantinya digunakan oleh DOS untuk mengontrol jalannya program yang akan dieksekusi selanjutnya. .jam .jam ini merupakan perintah, tadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Teman-teman mungkin sudah menemukan JMP ya, label 1 kemudian diikuti dengan JMP. Apa itu adalah jam? Perintah jam ini kita gunakan untuk melompat ke, tujuan ya, tempat tujuan yang ditunjukkan dengan, oleh perintah jam tadi. Untuk sintaksnya sendiri kita bisa menggunakan, instruksi atau perintah jam, lalu diikuti dengan spasi dan tujuan alamatnya. Di mana tujuan ini dapat berupa label ya, seperti yang kita gunakan pada bagian sebelumnya. Nah, perintah jam yang digunakan pada bagian atas ya, bagian di atas tadi dimaksudkan agar melewati tempat data program. Karena jika tidak ada perintah atau instruksi dari jam tadi, maka data program akan tetap ikut dieksekusi sehingga kemungkinan besar akan menyebabkan program Anda akan menjadi sedikit hang ya. Nah, kemudian interrupt 20H ini adalah biasanya penutup ya, akan memiliki kombinasi dengan interrupt 21H. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa perintah int ini adalah, suatu perintah untuk menghasilkan suatu interupsi dengan sintak tadi adalah interrupt dengan nomor interruptnya. Di mana Pak nomor interrupt itu? Teman-teman bisa melihatnya di, pertemuan sebelumnya adalah register dan interrupt. Di situ sudah saya tuliskan bahwa ada dua perbedaan antara interrupt DOS dan interrupt BIOS. Interupsi 20H berfungsi untuk mengakhiri program dan menyerahkan kendali sepenuhnya kepada DOS. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari interupsi 20H.
Pada program COM atau program .compiler ini cara ini bukanlah satu-satunya, tetapi cara ini yang paling efektif kita gunakan. Jadi untuk mengeksekusinya kita bisa mengakhirinya dengan interrupt 20H. Bila Anda lupa untuk mengakhiri sebuah program, maka program akan tidak akan tahu ya kapan program ini harus selesai. Sehingga hal ini bisa menimbulkan komputer kita menjadi sedikit berat ataupun bahkan menjadi hang ya, menjadi error. Nah, eh oke sebentar, saya coba cek lagi. Oke, untuk penjelasan di pemahaman di apa namanya getting started with assembly, saya rasa cukup ya, karena memang kita akan berlatih selanjutnya di praktikum, di mana kita akan menggunakan secara langsung template idealnya tadi. Dalam bentuk ideal tadi, teman-teman jangan lupa ya, dalam bentuk ideal teman-teman bisa melihatnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa menuliskannya terlebih dahulu dengan menggunakan susunan seperti ini. Mungkin saya akan hapus dulu. Oke. Nah, dot model, kemudian dot code, kemudian origin, dan selanjutnya diikuti dengan label 1, dan lalu diikuti dengan tempat data program, dan diakhiri dengan interrupt 20H dan end. Nah, itu salah satu yang mungkin teman-teman bisa pahami ya. Nah, saya rasa cukup, dan nantinya kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih sebenarnya penggunaan dari assembly ya di dalam DOSBox. Mungkin teman-teman juga sudah memulai praktikum di pertemuan pertama terkait dengan started assembly with debug ya, debugging. Nah, debug itu sebenarnya awal dari kita mulai mengenal apa sih sebenarnya instruksi, perintah-perintah yang ada di dalam assembly. Saya harap istilah-istilah yang sudah saya jelaskan di sebelumnya dapat dimengerti oleh teman-teman, sehingga untuk kedepannya teman-teman bisa memahami atau menjalankan praktikumnya dengan lebih mudah tanpa perlu bingung terhadap istilah-istilah tadi. Oke, itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Teman-teman, kita akan ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Saya harapkan video ini sudah cukup membantu, dan saya tutup sekian dengan melafalkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di video berikutnya atau pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.